Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini, hari yang ke-12 di bulan Ramadan tahun ini, kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya sesuai perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa melanjutkan pengajian menjelang buka puasa, bahwa ada pertanyaan mengenai bagaimana hukumnya orang yang belum mengqadha puasa, kemudian datang bulan Ramadan yang lain. Ya, Ramadan tahun ini punya tanggungan qadha, kemudian belum dibayar, datang bulan Ramadan lagi. Wa yajibu ala muakhiri qadha'in li syai'in min Ramadan hatta dakhala Ramadan akhar. Wajib bagi orang yang mengakhirkan, yang menangguhkan, yang belum membayar tanggungan qadha puasa Ramadannya, hatta dakhala Ramadan akhar, sampai datangnya bulan Ramadan yang lain, bila udhrin fi ta'khiri, dengan tanpa adanya udhur dalam mengakhirkan atau tidak melaksanakan qadhanya, bi an khala 'anis safari wal maridi qadru ma 'alaih, yang mana sebetulnya dia memiliki kesempatan untuk mengqadhanya. Ya. Jadi bulan Ramadan punya hutang puasa, punya kesempatan untuk mengqadha di bulan Syawal dan seterusnya sampai Sya'ban. Tidak setiap hari menempuh perjalanan jauh, tidak setiap hari sepanjang tahun mengalami sakit, ya, maka itu sebetulnya tanggungan qadha tersebut muddun likulli sanatin, qadhanya tetap, dan kemudian bagi orang yang seperti tadi wajib menggantinya juga dengan satu mud per setiap tahun yang terlewat. Ya. Fatakarraru bitakarrurin as-sinina 'alal mu'tamad. Jadi menurut qaul mu'tamad, bahwa orang yang punya hutang qadha puasa kemudian belum dibayar, datang pada bulan Ramadan yang berikutnya, maka orang tersebut selain wajib qadha juga wajib menggantinya dengan satu mud per setiap tahun yang ditinggalkan. Lalu bagaimana dengan misalkan lewatnya sudah 2 tahun, berarti 2 mud, 3 tahun, 3 mud, begitu seterusnya. Wa kharaja biqauli bila udhrin ma idza kana ta'khiru bi udhrin kana samarra safaruhu aw maraduhu aw radhu'uha ila qabilin fala syai'a alaihi. Nah, kemudian berbeda pendapat dengan pengarang kitab Fathul Mu'in ini, ya. Menurut Syekh Zainuddin Al-Maribari, beliau muridnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Beliau berpendapat bahwa orang yang diberikan tanggungan selain qadha juga satu mud per setiap tahunnya, bila mana tidak melaksanakan qadhanya itu tanpa udzur. Jadi punya kesempatan tapi tidak dilaksanakan. Nah, beda hal dengan orang yang udzur, ya. Kalau orang tersebut memiliki udzur sehingga tidak mampu, belum sempat untuk melaksanakan qadha, sebagaimana orang yang setiap hari misalkan selalu menempuh perjalanan jauh, kemudian orang yang sepanjang harinya sakit sampai bertahun-tahun, kemudian bagi ibu yang menyusui selama tahun itu sampai datang bulan Ramadan selanjutnya, maka bagi yang kriteria demikian itu qadhanya tetap wajib, tetapi tidak mesti membayar satu mud per setiap tahun yang ditinggalkan, ya. Kecuali tanpa uzur tadi, punya kesempatan tapi tidak melaksanakan, maka wajib qadha
juga wajib 1 mud per tahun yang ditinggalkan. Bahkan sekalipun belum sempat misalkan qadha karena sakit sepanjang tahun, lewat 1 tahun, 2 tahun sakit terus, punya tanggungan qadha belum dilaksanakan sampai meninggal dunia, maka ini tidak mesti membayarnya dengan 1 mud makanan pokok kepada orang miskin, tetapi cukup qadha saja. Ya. Bagi siapa qadhanya? Bagi walinya, bagi ahli warisnya berarti. Akhara qadha Ramadhana ma tamakkunihi hatta dakhala akhir famata. Beda halnya dengan orang yang mengakhirkan atau belum sempat melaksanakan qadha-nya, belum sempat membayar hutang puasa Ramadannya, padahal dia memiliki waktu untuk membayar puasa tersebut, ya. Kemudian datang bulan Ramadan yang lain, lalu orang tersebut famata, meninggal dunia, ya. Orang tersebut meninggal dunia, maka akhraja min tirkatihi likulli yaumin muddani. Maka bagi orang yang meninggal dunia memiliki tanggungan puasa, punya kesempatan untuk mengqadhanya tapi belum sempat mengqadhanya, padahal ada kesempatan, kemudian meninggal dunia, maka baginya adalah menggantinya dengan 2 mud per 1 tahun yang ditinggalkan. Ya, 2 mud. Kalau tadi 1 mud, sekarang 2 mud. Mudun lil fawati, 1 mud untuk puasa yang tertinggalnya. Kemudian wa muddun lit takhiri, 1 mudnya lagi adalah karena kelalaian tidak melaksanakan qadha puasanya. Illam yasum anhu qaribuhu au ma'dzunihi. Ini 2 mud ini bila mana ahli warisnya, keluarganya atau orang yang diizinkan untuk mengqadha puasanya ini tidak melaksanakan qadha. Nah, beda halnya jika misalkan punya qadha puasa tapi diqadha oleh ahli warisnya, ya, orang yang meninggal punya hutang puasa diqadha oleh keluarganya, maka 1 mud saja untuk takhir, untuk qadha yang belum dilaksanakan sampai datang Ramadan berikutnya. Nah, bila mana tidak diqadha oleh ahli warisnya, datang bulan Ramadan berikutnya, maka ini 2 mud. Wal jadidu, nah menurut qaul jadid, adamu zawaji shaumi anhu mutlaqan, tidak ada hukum kewenangan, tidak ada kebolehan untuk mengqadha puasa orang yang meninggal secara mutlak. Ini menurut qaul jadid, ya. Bal yukhraju min tirkatihi likulli yaumin muddu ta'amin, ya, tetapi hanya mengeluarkan 1 mud pada setiap hari yang ditinggalkan puasanya tersebut dari harta peninggalan orang yang meninggal atau si mayit, ya. Ini menurut qaul jadid. Wa kala shaumun nazri wal kafarati, sebagaimana puasa nazar dan puasa kifarat yang belum dilaksanakan. Wa dhahaban Nawawi ka jama'in muhaqqiqina ila tashihil qadim al-qail, ya. Namun Imam Nawawi berpendapat sebagaimana pendapat-pendapat ulama muhaqqiqin, Imam Nawawi lebih mentashih, lebih membenarkan terhadap qaul qadim. Imam Nawawi lebih memilih qaul qadim yang mengatakan al-qail bi annahu la yata'ayyanu al-it'amu fi man mata, ya. Jadi tidak tertentu untuk memberikan fidyah dari orang yang meninggal, tetapi bal yajuzu lil wali ayyasuma anhu, bagi walinya, bagi ahli warisnya boleh untuk mengqadha puasanya, ya, boleh untuk mengqadha puasa keluarganya yang meninggal. Tsumma in khalafa tarkuhu wajaba haduhuma. Lalu bila mana orang yang meninggal tersebut memiliki harta peninggalan, wajaba haduhuma, maka wajib memilih apakah mau mengqadha puasanya, apakah mau memberikan
fidyah saja boleh. Wa illa nadbah. Tetapi bila mana orang yang meninggal tidak meninggalkan harta, maka lebih disunahkan untuk mengqadha puasa keluarga yang meninggal. Kemudian mentasarufkan mud ini, mentasarufkan fidyah ini harus kepada fakir dan miskin, ya. Harus kepada fakir dan miskin. Kemudian fidyah tersebut sesuai yang ditinggalkan berapa hari itu boleh hanya diberikan kepada satu orang saja, baik kepada fakir ataupun kepada miskin, boleh memilih. Ya, cukup kepada satu orang. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja pengajian kita sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.